Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan pronoun, kata ganti. Sebelum kita mulai materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Oke, jenis-jenis pronoun. Ada personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, terakhir reciprocal pronoun. Oke, kita bahas satu persatu. Personal pronoun adalah kata ganti orang atau benda yang menempati posisi subjek dan juga posisi objek. Oke, bisa menempati subjek ataupun objek. Kalau dia menempati subjek, maka polanya adalah I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan kalau dia menempati objek, artinya dia terletak setelah verb ataupun terletak setelah preposisi, maka bentuknya adalah me, you, them, us, him, her, sama it. Ini ada perbedaan antara posisi subjek dengan posisi objek. Teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau dia posisinya sebagai subjek, maka gunakan yang ini. Tetapi kalau dia posisinya objek, maka gunakan yang ini. Saya, kamu, mereka, kita atau kami, dia laki-laki, dia perempuan, itu untuk benda. Contoh, saya makan nasi, I, me, eat rice. Nah, kita lihat di sini, karena terletak di awal atau terletak sebelum verb, maka yang dibutuhkan adalah subjek. Karena yang dibutuhkan subjek, maka yang tepat adalah I. Oke, berikutnya. Dia pergi ke Jakarta. He, him, goes to Jakarta. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Yang dibutuhkan adalah posisi subjek, karena di awal atau terletak sebelum verb. Maka jawaban yang tepat adalah he. Kucingku sangat lucu. Saya menyukainya. My cat is so cute. I like it. I like them. Nah, teman-teman bisa lihat di situ posisinya dia sebagai apa? Posisinya dia sebagai objek. Oke, posisinya sebagai objek. I like it. I like them. Oke, it ataupun them sama-sama dia di objek. Nah, yang membedakan adalah jumlahnya satu atau banyak. Kalau it itu merujuk ke benda yang jumlahnya cuma satu. Sedangkan kalau them itu bisa benda ataupun orang yang jumlahnya lebih dari satu. Oke, kucingku sangat lucu, saya menyukainya. Di sini tidak menunjukkan kucingnya lebih dari satu. My cat cuma satu. Maka kata ganti yang tepat untuk menggantikan my cat itu adalah it. Saya punya banyak mobil, saya menyukainya. I have many cars, I like it. I like them. Nah, teman-teman bisa lihat di sini posisinya adalah objek ya di sini ya. Bisa it, bisa them. Dua-duanya secara bentuk benar, tetapi kita lihat dulu yang dibutuhkan it atau them. Banyak mobil, banyak itu berarti lebih dari satu. Karena lebih dari satu, maka yang tepat menggunakan them. It itu untuk benda yang jumlahnya cuma satu, maka yang tepat adalah them. Saya pergi ke bioskop dengan dia. I go to the movies with him. Teman-teman bisa lihat di situ. Di situ terletak setelah with. With itu adalah preposisi. Nah, kalau preposisi, maka yang dibutuhkan adalah objek. Karena yang dibutuhkan adalah objek, maka yang tepat adalah him, bukan he. He itu subjek. Yang tepat adalah him. Berikutnya, yang kedua, berkaitan dengan possessive pronoun. Kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Possessive pronoun itu memiliki aturan, dia tidak diikuti dengan noun. Ada nanti yang fungsinya hampir sama. Namanya adalah possessive adjective. Bedanya kalau yang possessive adjective itu dia harus diikuti dengan noun. Kalau possessive pronoun dia tidak boleh diikuti dengan noun. Mine, punyaku, yours, punyamu, theirs, punya mereka, ours, punya kita, his,
punya dia laki-laki, hers, punya dia perempuan, my, punyaku, tapi harus diikuti noun, my, your, their, our, his, her, its. Ini semua harus diikuti dengan noun. Sedangkan untuk yang pertama ini, dia tidak perlu atau tidak boleh diikuti dengan noun. Nanti possessive adjective juga akan kita singgung lagi di materi berkaitan dengan adjektif. Contoh, grupku adalah grup terbaik. My group is the best group. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, setelahnya itu ada kata grup. Grup itu merupakan kelas kata noun. Karena diikuti noun, maka yang tepat menggunakan my. Ini adalah milik kita. This is ours. Teman-teman lihat setelahnya itu tidak menggunakan noun, maka yang tepat adalah ours. Bayinya menangis dengan keras. Her baby cries loudly. Karena di sini diikuti dengan baby, noun, maka yang tepat adalah her. Punyaku adalah punyaku, tetapi punyamu adalah punyaku. My mine is my mine, but yours is my mine. Oke. Kita lihat di sini setelahnya ketemu sama is verb, maka gunakan mine. Nah, setelahnya itu my mine. Di sini juga tidak ada noun. Karena tidak ada noun, maka gunakan mine. Ingat kalau my itu harus diikuti dengan noun. Mine is mine, but yours. Tidak ada noun lagi, berarti gunakan yours. Is mine. Tidak ada noun, maka gunakan mine. Mine is mine, but yours is mine. Oke, berikutnya yang ketiga adalah reflexive pronoun. Kata ganti yang merujuk pada dirinya sendiri. Kata ganti yang merujuk pada dirinya sendiri. Myself, artinya diriku sendiri. Yourself, dirimu atau diri kalian sendiri. Themselves, diri mereka sendiri. Ourselves, diri kami sendiri. Himself, dirinya sendiri. Diri dia laki-laki sendiri. Herself, dirinya perempuan sendiri. Itself, dirinya sendiri. Benda bukan manusia yang jumlahnya satu. Diri itu sendiri. Oke. Fungsi dari reflexive pronoun itu yang pertama sebagai objek. Saya mencintai diriku sendiri. I love me, I love myself. I love me, kurang tepat. I love myself. Dia benci dirinya sendiri. He hates him. Nggak cocok. He hates himself. Bisa terletak sebagai objek. Yang kedua fungsinya memberi penekanan pada subjek. Yang maknanya adalah sendirilah. Tukyem sendirilah yang menyapu lantai itu. Tukyem sweeps the floor himself. Tukyem himself sweeps the floor. Oke, teman-teman boleh meletakkannya di paling ujung, paling akhir dari kalimat, atau juga terletak setelah subjek itu sendiri. Ya, terserah teman-teman semua. Kamu sendirilah yang mengerjakan tugas ini. You do this task yourself. You yourself do this task. Oke, artinya mau terletak di akhir ataupun setelah subjek tidak ada masalah. Oke, yang ketiga fungsinya mengganti makna alone, sendirian. Polanya adalah by reflexive pronoun. Saya pergi ke Jakarta sendirian. I go to Jakarta by myself. Ini teman-teman boleh menggunakan ini sebagai pengganti kata alone. I go to Jakarta alone. Dia tidak bisa memindahkan box ini sendirian. She can't move this box by herself. Atau teman-teman juga bisa menggunakan alone. Artinya bermana sendirian. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ringkasannya adalah personal pronoun. Kata ganti orang atau benda yang bisa menempati subjek ataupun objek. Ya. Subjek itu normalnya terletak sebelum verb. Sedangkan kalau objek itu terletak setelah verb ataupun terletak setelah preposition, namanya adalah objek. Oke, yang kedua possessive pronoun. Kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Ada possessive pronoun. Ada possessive adjective yang polanya atau maknanya sama seperti possessive pronoun. Bedanya adalah kalau possessive pronoun tidak diikuti noun, kalau possessive adjective diikuti dengan noun.
Yang ketiga, reflexive pronoun. kata ganti yang merujuk pada dirinya sendiri. Fungsi reflexive pronoun itu yang pertama sebagai objek. Yang kedua, memberi penekanan pada subjek yang memiliki makna sendirilah. Yang ketiga, mengganti makna alone, artinya sendirian. Polanya by plus reflexive pronoun. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.